Selamat berjumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini, pertama-tama perkenalkan nama saya Susan Anggraini. Saya saat ini ingin membagikan, ingin men-sharingkan pengalaman pembelajaran saya tentang Santa Teresia Avila. Kita mungkin sering mendengar nama Santa Teresia Avila, khususnya kalau misalnya kita pergi ke misa pada pagi hari, dan pada hari itu dirayakan peringatan Santa Teresia Avila, kita akan mendengar nama itu. Atau mungkin ada paroki yang nama pelindungnya adalah Santa Teresia Avila. Tapi apakah kita pernah membaca riwayat hidup Santa Teresia Avila? Atau apakah kita pernah membaca atau mempelajari bagaimana pengajaran atau ajaran Santa Teresia Avila tentang hidup rohani, tentang doa, dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, mulai hari ini, dengan video yang saya kirimkan hari ini, saya ingin membagikan pengalaman saya belajar tentang Santa Teresia Avila pada waktu saya menempuh pendidikan S2 di kota Roma. Saat itu, saya mengikuti pelajaran tentang Santa Teresia Avila ini 1 semester. Memang tidak panjang, Bapak Ibu. Tetapi itu adalah pelajaran ringkas tentang Santa Teresia Avila. Saya harap apa yang saya berikan, apa yang saya sharingkan pada saat ini dan berikutnya, itu bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk lebih mengenal Santa Teresia Avila ini. Sekarang perkenankan saya untuk membagikan slide-nya. Ya, Santa Teresia Avila di dalam hidupnya dia menulis 3 buku yang kita kenal, 3 buku yang sangat terkenal, khususnya di dalam lingkungan keluarga Karmel. Buku yang pertama itu adalah buku yang berjudul di dalam bahasa Italia disebut sebagai Il Libro della Vita. Libro itu adalah buku, vita adalah kehidupan. Jadi bisa kita katakan bahwa ini adalah buku tentang kehidupan Santa Teresia Avila. Mungkin Bapak Ibu heran, Bapak Ibu dan saudara terkasih mungkin heran, kalau Santa Teresia Avila menulis sendiri bukunya, buku tentang kehidupannya sendiri, seharusnya judulnya itu adalah autobiografi. Tetapi tidak. Buku ini tidak berjudul autobiografi, tetapi berjudul Il Libro della Vita. Buku tentang hidup atau buku dari hidup sebenarnya. Jadi penekanannya itu adalah tentang hidup. Hidup yang bagaimana? Itu adalah hidup Santa Teresia Avila yang dipenuhi dengan pengalaman akan Allah. Jadi, hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Apa isinya? Secara rinci, itu adalah isi tentang kehidupan awalnya dia, kemudian bagaimana pertobatannya, bagaimana perjuangannya sebagai orang Kristen, dan bagaimana perjuangannya dia untuk menjadi mempelai Kristus. Dari buku ini banyak sekali yang bisa kita ambil. Secara garis besar, kita bisa mengerti bagaimana sebenarnya caranya menjadi orang Kristen yang sejati. Bagaimana caranya untuk menjadi mempelai Kristus. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, mempelai Kristus itu kan untuk biarawan-biarawati. Saya hanya orang awam. Tidak, Bapak Ibu. Di dalam kitab suci tidak disebutkan bahwa mempelai Kristus itu adalah hanya biarawan-biarawati. Tapi itu adalah panggilan menjadi orang kudus. Yang menjadi panggilan dari setiap orang Kristen. Nah, dengan membaca buku ini, tapi bukan dengan hanya sekedar membaca, tetapi membaca, mempelajari, mendalami, mempraktekkan, kita akan bertumbuh, kita akan berjalan di dalam
jalan menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Memang ini bukan satu-satunya jalan. Banyak sekali jalan-jalan yang ditunjukkan oleh para santo-santa yang lain, tetapi tujuannya sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, buku ini, buku Il Libro della Vita, itu merupakan buku yang sangat mendalam, bersifat mistik, dan bersifat karismatis. Kenapa kita katakan bahwa buku itu mendalam, mistik, dan karismatis? Karena dengan membaca buku itu, begitu kita mulai membaca dengan hati yang sungguh-sungguh, kita sepertinya dibawa masuk ya, ke dalam suatu pengalaman akan Allah. Suatu ruang di mana kita bisa mengalami kehadiran Allah. Selain itu juga, dengan membaca buku ini, kalau kita sungguh-sungguh membacanya, kita akan merasa tertarik untuk masuk dan berpartisipasi secara psikologis di dalam buku, di dalam pengalaman akan Allah ini. Ya. Dan dikatakan bahwa ini adalah suatu pengalaman mistik karena pengalaman ini adalah pengalaman akan Allah. Allah berarti Allah di dalam Kristus dan Allah Roh Kudus sesuai dengan ajaran iman kita. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah pengalaman yang bersifat karismatis karena di dalam mengalami akan kehadiran Allah ini, di dalam hidup rohani ini, di dalam santuario atau ruang pengalaman akan Allah ini, kita tidak bisa lepas dari bimbingan kuasa Roh Kudus. Karena itu dikatakan bahwa pengalaman dengan membaca buku ini adalah suatu pengalaman yang sangat karismatis. Nah, kalau kita lihat di sini, maka akan terlihat suatu dinamika. Dinamika di mana jiwa dan perasaan kita bergabung dengan jiwa dan perasaan Santa Teresia Avila. Dan kemudian pengalaman yang sudah kita alami ini itu akan terwujud di dalam buah-buah sehari-hari. Di dalam karya kita, di dalam kebajikan kita. Kebajikan bisa juga karya cinta kasih, karitas, dan sebagainya. Bapak Ibu. Nah, dari buku ini juga kita bisa melihat suatu kesaksian yang hidup, dari hidup Santa Teresia Avila yang bisa kita katakan itulah hidup Kristen yang perlu juga kita pelajari, perlu kita hayati. Ada 3 hal kesaksian besar yang diberikan oleh Santa Teresia di dalam buku ini. Yang pertama, Santa Teresia mengatakan, kehidupanku sebagai pendosa yang miskin dan jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Santa Teresia adalah seorang santa yang besar, seorang santa yang luar biasa, tetapi dia masih tetap mengatakan bahwa dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang pendosa. Dia adalah orang yang miskin. Dia sendiri yang mengatakan itu. Dan dia mengatakan ada 2 kelemahan besar di dalam dirinya sendiri yang membuat akhirnya dia bisa mengatakan bahwa aku adalah pendosa. Aku adalah pendosa yang miskin dan jahat. Yang pertama, di dalam hidup Santa Teresia Avila, kalau Anda membaca di dalam bukunya itu akan melihat bahwa dia pernah mengalami kehidupan yang suam. Apa suam itu? Suam itu adalah sesuatu yang tidak panas, juga tidak dingin. Tidak on, juga tidak off. Jadi kalau baterai sudah setengah hidup, tapi juga setengah mati. Di dalam kitab suci dikatakan,
Kalau itu sudah suam, lebih baik itu dikeluarkan dari mulut kita. Ya. Nah, kesuaman itu ditunjukkan dari mana? Dari banyak hal pembicaraan yang sia-sia. Kita tahu di dalam cerita Santa Teresa Avila, mungkin Bapak Ibu pernah juga menonton filmnya, bahwa Santa Teresa Avila itu hidup di dalam biara, awalnya biara yang sangat besar sekali, dengan banyak sekali anggota, dan banyak sekali terjadi pembicaraan yang sia-sia di situ, entah di ruang tamu, entah di kamar, ya, di kamar masing-masing biarawati yang ada di sana, dan sebagainya. Kemudian selain dua kelemahan utama yang besar ini, juga ada kelemahan-kelemahan yang lain. Sehingga karena kelemahan ini, maka dia harus berjuang supaya dia bisa berdoa dengan baik. Juga kelemahan yang lain lagi adalah kelekatan. Nanti pada waktu kita berbicara tentang karya Santa Teresa yang lain, yaitu tentang puri batin, kita bisa melihat tentang kelekatan-kelekatan ini, bagaimana Santa Teresa melambangkan kelekatan-kelekatan ini. Ada banyak sekali jenisnya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat dalam pembicaraan mengenai puri batin. Kemudian, kesaksian yang kedua yang disampaikan oleh Santa Teresa, dia mengatakan, ketidakmengertianku akan hidup berahmat. Wow. Kita tahu Santa Teresa itu santa yang besar. Dia bisa menjadi seorang santa, bisa menjadi orang kudus dengan pengalaman ekstase dan sebagainya. Tapi dia mengatakan, aku tidak mengerti tentang hidup berahmat. Padahal dia menunjukkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan apa, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih? Itu menunjukkan bagaimana besarnya, betapa dalamnya pertobatan Santa Teresa. Ya, pertobatan yang sungguh-sungguh, dan pertobatan yang sungguh-sungguh inilah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab rahmat dan cinta Allah. Hidup Kristen tidak lain adalah keseluruhan rahmat dan cinta Allah. Ya, keseluruhan rahmat dan cinta Allah ini bisa kita hidupi kalau kita bertobat. Dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu akan membawa kita semakin dalam di dalam hidup berahmat dan hidup di dalam cinta. Jadi Bapak Ibu, Santa Teresa mengalami hidup baru, hidup Kristen yang sejati, hidup di dalam Allah, itu pada pengalaman luar biasa akan kasih Allah. Karena kasih Allah, karena pertobatan. Dia mengatakan, kita baca di bagian bawah sendiri, ya, di semua bagian bawah, nomor 2 bagian bawah. Sekarang mulailah sebuah buku yang baru. Suatu hidup yang baru, buku yang dulu sebelum saat ini adalah bukuku. Bukunya dia sendiri sebagai manusia, tanpa Allah, tanpa pengalaman Allah di dalamnya. Ya. Sedangkan buku yang kuhidupi sekarang setelah pertobatannya, dan yang akan datang adalah Tuhan yang hidup dalam diriku. Kata Yesus, maaf itu ada salah tulisan, jangan takut, aku akan memberikan buku yang baru kepadamu. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri kepada Santa Teresa Avila. Makanya buku ini tidak disebut sebagai autobiografi, tapi buku ini disebut sebagai buku dari hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang dibimbing, dijiwai oleh Yesus sendiri, oleh Allah sendiri. Ini adalah kesaksian besar kedua yang diberikan oleh Santa Teresa Avila. Kesaksian yang ketiga, yang utama yang bisa kita lihat di dalam buku ini adalah apa? Hidupku untuk pelayanan bagi gereja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pertama, kesaksian yang pertama, penyadaran, kesadaran akan
diriku sendiri sebagai manusia, bahwa aku adalah pendosa. Kedua, sebagai pendosa, tentunya akan sulit untuk mengenal Allah. Kalau tidak ada kasih Allah, kalau tidak ada pengalaman akan Allah, maka Santa Teresia sungguh menyadari ini. Nah, karena sungguh menyadari ini, maka sungguh-sungguh Tuhan membawa dia masuk ke dalam pengalaman akan Allah, akan kasih Allah, dan kehadiran Allah di dalam dirinya, kehadiran Allah di dalam hidupnya, yang mengubah hidupnya, yang bekerja di dalam dirinya untuk mengubah hidupnya, itu dengan sendirinya akan berbuah di dalam pengalaman akan gereja, pengalaman untuk melayani gereja, pengalaman mencintai dan mengasihi gereja. Ya. Nah, bagaimana pengalaman yang dikasihi, yang diberikan oleh Santa Teresia berkaitan dengan gereja ini? Kasih akan Allah dan kasih Allah di dalam dirinya membuat dia melihat, menyayangi, dan melayani gereja. Dia melihat bagaimana kehidupan gereja, situasi dan kondisi gereja pada saat itu. Dan ini memunculkan, membangkitkan kerinduan di dalam dirinya untuk membaktikan diri bagi gereja, karena dia tahu siapa gereja itu. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan dia karena mengasihi Kristus, maka dia juga mengasihi gereja. Dia mau memberikan, dia mau melayani dan memberikan yang terbaik untuk gereja. Nah, bagaimana hal konkret yang dia lakukan? Pertama, sebagai seorang biarawati dari biara kontemplatif yang tertutup, dia memperbanyak biaranya, mendirikan banyak biara. Dengan mendirikan banyak biara, banyak yang mau terpanggil menjadi mempelai Kristus, dan mereka melayani gereja melalui doa-doa yang mereka lakukan setiap hari. Mereka berdoa bagi umat, mereka berdoa bagi siapapun yang membutuhkan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih. Jadi, di dalam biara-biara itu banyak persembahan-persembahan doa yang dilakukan. Banyak sekali yang dilakukan. Nah, dia menggambarkan perjalanannya untuk mendirikan biara di mana-mana. Itu seperti perjalanan Santo Paulus mendirikan jemaat-jemaat Allah, kumpulan umat beriman yang beriman kepada Yesus pada zaman dulu, seperti yang dilakukan Paulus. Nah, itulah seperti pengalamannya dia. Nah, apa yang menjadi pesan-pesan Santa Teresia Avila di dalam buku ini? Pertama, Teresia menunjukkan bahwa ada kesesuaian antara isi ajaran iman dan pengalaman mistik akan Allah. Ada kesesuaian antara isi ajaran iman Kristen dan pengalaman mistik akan Allah. Pada zaman sekarang, gereja kita itu banyak sekali mengalami tantangan, mengalami cobaan berkaitan dengan ajaran imannya, khususnya yang berkaitan dengan ajaran moral. Contoh misalnya tentang aborsi. Banyak sekali yang menyerang ajaran gereja berkaitan dengan aborsi. Atau kemudian juga dengan eutanasia. Eutanasia adalah usaha untuk memberikan hak kepada orang untuk mengakhiri hidupnya, misalnya karena sakit yang parah dan sebagainya. Tapi melalui bukunya ini, Santa Teresia menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara hidup rohani, pengalaman mistik akan Allah, dengan ajaran iman Kristen. Banyak orang mengatakan, ya mungkin nggak banyak ya, mungkin 1-2 saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar, saya juga berdoa kok kepada Allah, saya juga datang kok ke misa, ikut perayaan Ekaristi, tapi
tidak setuju dengan ajaran gereja tentang aborsi tadi, tentang eutanasia tadi, itu hak saya menentukan saya mau hidup atau mati. Daripada saya menderita, lebih baik saya mati. Dilakukan eutanasia. Ini pada zaman sekarang. Nah, Santa Teresa menunjukkan, enggak, itu harus sesuai. Ada kesesuaian antara isi ajaran iman Kristen dan pengalaman mistik akan Allah. Di dalam bukunya itu kita akan melihat bagaimana kehadiran Allah yang hidup, bagaimana tentang misteri Trinitas, bagaimana wahyu tentang Yesus sebagai penyelamat, bagaimana tentang misteri rahmat, dan bagaimana tentang terjadinya komunikasi yang bersifat transformatif. Transformatif itu transform, bahasa Inggris transform itu merubah. Jadi komunikasi yang merubah manusia dari keadaan berdosa dan jahat menjadi manusia yang diilahikan oleh Allah, menjadi sungguh-sungguh anaknya. Bapak Ibu. Kemudian juga Santa Teresa mengatakan dalam pesannya, kalau di dalam manusia seperti dia itu Santa Teresa, Tuhan bisa melakukan hal yang besar, betapa lebih besar lagi hal yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam hidup orang yang tahu menjawab kasih Allah dengan segera. Teresa bertobat setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang di dalam hidupnya bertahun-tahun. Di dalam biara juga, jadi mulai dari luar sampai dengan biara sebelum pertobatannya yang sungguh-sungguh, sampai dia akhirnya sungguh-sungguh menjawab kasih Tuhan, dia sudah menjadi demikian besar. Makanya dia mengatakan, apalagi kalau orang yang langsung menjawab kasih Allah itu dengan segera. Betapa luar biasanya hal-hal yang akan dilakukan Allah di dalam hidupnya. Nah, kita bisa melihat di dalam kata-kata Santa Teresa Avila ini, di dalam kutipan ini. Kutipan ini perlu kita pakai dalam diri kita itu sebagai pendorong, pemberi semangat. Bahwa saya pun bisa, Anda pun bisa, semua bisa. Tidak ada satupun manusia yang terkecuali bisa menjalani ini, bisa mengalami ini. Kalau kita sungguh-sungguh menjawab kasih Allah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, asal kita tahu, sadar, dan menghayati bahwa kita sepenuhnya tergantung pada rahmat Allah. Kita benar-benar harus berjuang menggantungkan diri kita kepada rahmat Allah ini. Kalau kita melakukan itu, maka dengan sendirinya Allah itu akan hadir di dalam diri kita. Dan kita akan sungguh-sungguh bisa mengalami, merasakan bagaimana Allah itu adalah Tuhan di dalam diri kita. Di dalam sejarah hidup kita, di dalam jiwa kita, dan kita sungguh-sungguh bisa merasakan. Bukan hanya sekedar dengar khotbah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi sungguh-sungguh kita akan bisa merasakan dengan hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, hal ketiga, pesan-pesan dari Santa Teresa yang ketiga, itu adalah berkaitan dengan pertobatan. Apa sih artinya dosa? Apa sih pertobatan? Manusia dengan kelemahannya seringkali, kalau misalnya itu enak, dia akan membuat suatu kompromi. Nah, dari Santa Teresa ini kita akan melihat apa sih sebenarnya dosa. Dan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertobatan. Ada satu kata yang dikatakan oleh Santa Teresa di sini berkaitan dengan dosa. Suatu keadaan di mana kita tetap tinggal di dalam dosa. Itu berarti bahwa kita tidak mau memandang dia
padahal dia sedang memandang dan melihat kita dengan kasih. Jadi Allah dimanapun juga sedang memandang kita. Saat ini dia juga sedang memandang saya dengan kasih. Memandang dan melihat saya dengan kasih. Kalau kita tinggal di dalam dosa, tidak mau meninggalkan dosa yang sering kita lakukan, yang sering memberikan enak kepada kita, kenikmatan pada kita, dan kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah dosa, tapi kita tidak mau meninggalkan, itu sama saja dengan kalau misalnya ada orang memandang kita, kita kemudian memalingkan. Coba bayangkan, kita saja bisa sakit hati, bisa marah, kalau misalnya kita sedang memandang satu orang dengan penuh harap dan kasih, tiba-tiba orang itu buang muka. Kita akan mengatakan mungkin, kamu kurang ajar sekali. Kamu tidak lihat ya, saya sedang memandang kamu dengan penuh kasih. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi Tuhan sedang memandang kita dengan penuh kasih, tapi kita buang muka. Kalau kita bisa marah kepada orang yang buang muka terhadap kita, tapi Tuhan tidak marah. Jadi bisa dibayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, betapa besarnya kesalahan kita buang muka itu ya, dengan Tuhan. Jadi pertobatan meninggalkan dosa itu atau pertobatan ini itu adalah dengan membiarkan diri kita selalu dipandang oleh kasih Allah. Jangan buang muka. Karena Allah selalu hadir, Allah selalu memandang kita. Nah, bagaimana cara mempertahankan posisi saling berpandangan ini? Santa Teresa mengatakan, satu-satunya cara itu adalah dengan berdoa. Mengarahkan perhatian kita dan memandang Allah yang hadir dan Allah yang sedang memandang kita. Mungkin ada yang protes. Lah kalau disuruh doa terus, sebagai ibu kapan saya masak? Kapan saya kerja? Berdoa, Bapak Ibu, itu tidak hanya duduk, buat tanda salib, ngomong 5-10 menit, selesai. Ditutup dengan tanda salib lagi. Itu berdoa. Tidak, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari Santa Teresa bagaimana kehidupan kita sehari-hari, apapun juga yang kita lakukan di dalam pekerjaan sehari-hari, itu bisa menjadi doa kita. Itu bisa menjadi doa kita. Jadi, untuk bertobat, kita membutuhkan intervensi atau campur tangan kuasa Allah. Dan manusia selama masih hidup itu selalu membutuhkan pembaharuan dan pemurnian. Karena apa? Manusia masih bisa jatuh terus di dalam dosa. Karena itu kita terus membutuhkan intervensi kuasa Allah untuk dibaharui dan dimurnikan. Sehingga kita bisa terus memandang kehadiran Allah ini. Ya, dengan kuasa kita sendiri kita tidak bisa mencapainya. Kita tidak bisa mencapai. Yang bisa kita berikan kepada Allah itu hanya apa? Kemauan dan usaha untuk selalu bertobat. Dan ini yang terus-menerus yang dilakukan oleh Santa Teresa Avila. Nah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya akhiri dulu bagian pertama dari sharing saya tentang pengalaman belajar tentang Il Libro della Vita. Saya akan menyambungnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.